Baik, selamat siang untuk Bapak dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada laporan metodologi penelitian. Pada penelitian ini diambil dengan judul meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati di Papua melalui aplikasi pembelajaran keanekaragaman hayati berbasis Android atau mobile. Latar belakang: keanekaragaman hayati mencakup kehidupan organisme hidup, tetapi tidak termasuk yang tidak hidup. Masyarakat Papua dan kepentingannya terkadang mengancam keanekaragaman hayati di sekitarnya. Hal ini seringkali disebabkan atau dikarenakan ketidaktahuannya tentang alam sekitar. Oleh sebab itu, edukasi menjadi alat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati. Pada zaman sekarang, telah banyak individu yang memiliki ponsel pintar yang memberikan kontribusi pada keperluan keseharian. Mereka juga mengandalkan ponsel pintar untuk mendapatkan pengetahuan. Oleh karena itu, untuk menyampaikan pendidikan keanekaragaman hayati kepada masyarakat Papua dapat menggunakan aplikasi berbasis Android. Rumusan masalahnya di sini adalah bagaimana merancang aplikasi pembelajaran tentang keanekaragaman hayati di Papua. Dari rumusan masalah tersebut terdapat tujuannya, yaitu merancang aplikasi pembelajaran tentang keanekaragaman hayati di Papua. Metode penelitian. Di metode penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode pengumpulan data ya, dan yang kedua metode pengembangan aplikasi. Pada pengumpulan data, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu studi literatur untuk memahami secara lebih mendalam tentang keragaman hayati di Papua, serta pendekatan yang sudah ada dalam pembangunan aplikasi serupa. Yang kedua, pengembangan aplikasi. Pada pengembangan aplikasi ini menggunakan metode waterfall. Tahap-tahap metode waterfall terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tahap analisis, tapi ini berfokus untuk memahami secara mendalam kebutuhan dan persyaratan dari proyek aplikasi. Yang kedua, pada tahap desain sistem, terjadi perincian, struktur, keseluruhan sistem, dan penentuan arsitektur yang akan digunakan. Yang ketiga, tahap pengujian sistem dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, bug atau ketidaksesuaian. Yang keempat, tahap operasi dimulai, aplikasi diterapkan di lingkungan produksi dan mulai digunakan untuk pengguna akhir. Analisis sistem. Pada analisis sistem ini dibuat alur sistem atau flow map untuk sistem yang akan diusulkan, yaitu terdapat bagian developer, sistem, dan user. Pada developer yaitu ada login dan mengelola data flora dan fauna dan mengelola 3D model dari aplikasi. Kemudian dari user ada registrasi, login, kemudian melihat informasi flora dan fauna, dan melihat 3D model, mengunggah hasil dan lokasi observasi flora dan fauna, dan melihat hasil dan lokasi observasi flora dan fauna. Kemudian ada use case diagram. Pada use case diagram terdapat 4 use case. Yang pertama adalah mengelola data flora dan fauna, kemudian melihat informasi flora dan fauna, mengunggah hasil observasi, dan melihat hasil observasi. Pada use case ini terdapat 2 aktor. Yang pertama adalah user, aktor yang berperan dalam menggunakan aplikasi yang dibangun untuk melihat informasi keanekaragaman hayati di Papua. Kemudian developer, aktor yang berperan menginputkan data-data keanekaragaman hayati di Papua untuk informasi kepada user.
Kemudian penjelasan tentang use case. Use case yang pertama mengelola data flora dan fauna untuk menambah, menghapus, mengedit data flora dan fauna di dalam sistem. Yang kedua, melihat informasi flora dan fauna untuk mendapatkan informasi mengenai flora dan fauna. Kemudian yang ketiga, mengunggah hasil observasi untuk menambahkan hasil observasi dari aktor user ke dalam sistem. Yang keempat, melihat hasil observasi untuk melihat hasil observasi. Kemudian data flow diagram. Data flow diagram ini merupakan gambaran rancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi yang dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem. Pada data flow diagram ini terdapat aktor user dan developer dan juga terdapat proses aplikasi. Pada diagram konteks ini bisa dilihat bahwa developer memiliki alur data ke dalam sistem berupa data deskripsi flora dan fauna dan data 3D model dari flora dan fauna. Kemudian alur data dari sistem ke user yaitu data deskripsi flora fauna, data 3D model, data lokasi flora fauna, dan data gambar. Dan dari user, alur data dari user ke sistem yaitu data gambar, hasil observasi, dan data lokasi hasil observasi. Diagram level 0. Dan dalam diagram level 0, sistem terbagi menjadi dua proses yaitu pendataan flora fauna dan observasi flora fauna. Pada proses pertama, pendataan flora fauna, developer memberi alur data, data deskripsi, dan data 3D model. Sedangkan dari proses 1 memberikan alur data kepada user berupa data deskripsi, data 3D model, data gambar, dan data lokasi. Kemudian pada proses yang kedua, user memberikan alur data, data gambar hasil observasi, dan data lokasi hasil observasi kepada proses 2. Kemudian di dalam proses 2 disimpan ke dalam database, dan data dari database itu dipakai kembali ke pendataan flora fauna untuk memberikan data gambar dan data lokasi kepada user. Rancangan antarmuka. Yang pertama ada rancangan register dan login ketika user pertama kali menggunakan aplikasi. Yang kedua ada rancangan menu utama dan rancangan profil pengguna. Pada menu utama bisa dilihat bahwa user bisa langsung mengakses konten-konten pembelajaran. Kemudian ada rancangan antarmuka untuk konten pembelajaran, di mana terdapat 3D model dan ringkasan. Kemudian ada peta penyebaran flora atau fauna, dan kemudian ada unggahan atau hasil observasi dari flora atau fauna. Demikian presentasi hasil kerja saya pada metodologi penelitian ini. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian ini. Sekian dan terima kasih.